Kalau hidup kita diselimuti masalah, artinya kita masih manusia. Tapi kalau hidup kita diselimuti wijen, artinya kita onde-onde. Assalamualaikum teman-teman semua. Senang banget ya bisa ketemu lagi sama kalian. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Kita berdoa dulu yuk. Kemarin ibu udah baca hasil kuis dari kalian. Itu bikin ibu terharu banget sih. Macem-macem ya ternyata konfliknya. Rata-rata sih konfliknya emang sama temen. Ada yang diganggu sama temen, ada yang bercandanya berlebihan, ada yang berdebat, ada yang dibully, ada yang sampai berantem juga. Terus ada juga yang berkonflik sama diri sendiri atau insecure, terus suka dibanding-bandingin. Ada lagi yang kena toxic positif, dan ada juga loh yang dia tuh gak pernah ngerasa punya konflik ya. Nah, siapa kira-kira mereka itu? Nah, itu biar jadi rahasia antara ibu, dia, sama Allah. Tapi kalau dilihat dari hasil survei kemarin, sedikit yang memang punya konflik yang ada kaitannya dengan keberagaman. Misalkan antar suku, ras, agama, itu jarang banget. Karena mungkin circle pertemanan atau lingkungan pergaulan kita itu masih sempit ya. Kita masih ada di daerah yang sama, jadi perbedaan yang ditemui masih sedikit, sehingga konflik yang muncul pun nggak terlalu banyak. Tapi mungkin nanti kalau misalkan kalian udah SMA atau kuliah nanti, circle kalian itu akan semakin luas dan keberagaman semakin kalian rasakan. Dan konflik bisa datang kapan aja. Walaupun ya, seperti yang sudah pernah ibu jelaskan di video sebelumnya, konflik antar suku itu bisa jadi berasal dari konflik antar pribadi. Jadi, sebelum kita membahas bagaimana meminimalisir konflik karena keberagaman, menyelesaikan konflik diri sendiri, konflik antar pribadi dulu juga itu jauh lebih penting. Di sini ibu coba bahas sedikit ya, karena kalau banyak pelajaran ini diganti jadi pelajaran psikolog. Ya, walaupun sebetulnya ini masih nyambung ke materi kita tentang prinsip persatuan. Kita manusia itu cenderung lebih suka bergaul sama orang yang sefrekuensi atau punya kesamaan tertentu. Misal hobinya sama, keahliannya sama, kebiasaannya sama, sifatnya sama, karakternya sama. Nah, kamu termasuk tim yang mana nih? Tim yang suka ditanya atau tim yang risih kalau ditanya? Atau kamu termasuk orang yang blak-blakan atau orang yang gak enakan? Pasti beda-beda kan jawabannya. Nah, dari perbedaan ini biasanya muncul konflik antar pribadi yang kemudian berkembang menjadi konflik antar suku, antar ras, maupun antar agama. Semua perbedaan ini ada plus dan minusnya. Pernah dengar kalimat ini? Kita nggak bisa memaksakan semua orang suka sama kita. Kita nggak bisa bikin semua orang bahagia. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kalimat ini benar kalau kita terapkan pada orang-orang yang ada di circle kedua kita. Ini kita. Ini circle pertama kita. Lingkungan pergaulan kita yang paling dekat, circle pertama. Ini circle kedua, makin menjauh. Kalimat tadi benar kalau kita terapkan pada orang-orang yang ada di circle kedua ini. Nah, tapi kalau untuk circle yang pertama, ini biasanya keluarga kita, sahabat kita. Gak ada salahnya kita menyenangkan mereka. Kenapa? Karena mereka juga menyenangkan buat kita. Tapi, kalau ada pertemanan yang kita tidak bisa maksa dia buat senang sama kita gak bisa maksa diri kita senang sama mereka, kita udah sama-sama gak nyaman, taruhlah pertemanan itu di circle kedua ini, atau bahkan circle ketiga. Gimana? Circle ketiga ini ya hanya tahu nama aja, tapi kalau circle kedua ya masih bisa ngobrol nyambung. Nah, kalau circle pertama ini yang emang deket banget, yang udah kayak keluarga, yang jadi
prioritas utama kita. Yang jadi masalah dan menambah konflik adalah ketika pertemanan yang sudah tidak nyaman tadi kita paksakan berada di circle pertama kita. Kalau gitu, gimana caranya kita bersatu kalau ada sistem circle ini? Jadi, sistem circle ini membantu kita memprotek atau menjaga diri kita dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang yang punya potensi untuk menyakiti diri kita, biar kita nggak baper. Nah, sedangkan prinsip persatuan, materi PKPS kita kali ini membantu kita untuk menjaga fitrah kita. Fitrah manusia bahwa manusia itu makhluk sosial yang gak bisa sendiri-sendiri, yang butuh bantuan orang lain. Dan kita harus terima bahwa setiap orang itu berbeda. Paham? Masih bingung? Oke, gak apa-apa. Supaya lebih jelas lagi, kita coba bahas ya, apa itu prinsip persatuan. Prinsip persatuan ada 5. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tadi ya, kita sadar kalau setiap orang itu berbeda. Dan kita boleh memilih siapa aja yang berhak masuk ke dalam circle pertama kita, yang biasanya adalah orang-orang yang punya persamaan dengan kita. Sedangkan prinsip ini menyadarkan kita untuk tidak bersikap apatis atau cuek pada orang-orang yang ada di circle kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Iya, kita boleh memilih berteman dengan siapa aja, tapi balik lagi, kita juga harus sadar kita tinggal di tempat yang punya banyak keragaman. Akan ada masanya kita membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan orang-orang yang ada di circle kedua, ketiga, dan seterusnya. Prinsip ini menjadi alat pemersatu kita, bahwa kalaupun suku kita beda, kebiasaan kita beda, sifat kita beda, kita tetaplah orang Indonesia yang marah kalau apa yang menjadi milik Indonesia direbut, yang akan mendukung Indonesia ketika kita bertanding dengan negara lain. Semoga sampai sini kalian bisa paham ya. Prinsip yang kedua, prinsip nasionalisme, yaitu prinsip cinta tanah air, membela Indonesia kalau ada yang hina dan merebut kekayaan Indonesia. Tapi cintanya yang gak lebay banget ya, tidak terlalu mengagung-agungkan bangsa sendiri. Karena setiap bangsa kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Prinsip yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap kita memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Namun, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Misal, kalian sama teman-teman dekat kalian punya acara di sebuah tempat umum. Kalian bebas mau bikin kegiatan apa aja, asalkan tanggung jawab sama Allah. Acara kalian tidak melanggar perintah Allah. Tanggung jawab sama manusia, acara kalian tidak mengganggu orang lain. Serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara, acara kalian tidak merugikan negara. Dengan begitu, terciptalah kedamaian dalam persatuan. Prinsip yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri sendiri dan lingkungannya, yang berpandangan bahwa kita satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan begitu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah kan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, manusia itu cenderung lebih suka bergaul dengan orang yang sefrekuensi atau yang punya kesamaan tertentu. Nah, dengan wawasan ini, kita jadi tahu bahwa ternyata kita ini punya kesamaan, dan persamaan ini memudahkan kita untuk bisa bersatu. Yang kelima, yang terakhir ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Apa untungnya kita bersatu kalau dengan circle pertama kita sudah nyaman, aman, dan damai? Untuk apa kita tinggal bersama orang-orang yang beragam? Jawabannya adalah karena kita punya cita-cita yang sama.
Setelah Indonesia merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan ini. Yang mau Indonesia itu banyak loh. Kalau misalkan kita tidak kelola dengan baik, bisa-bisa Indonesia dijajah lagi. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu? Maksimalkan potensi kita menjadi manfaat bagi orang lain, berdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi. Kita nggak bisa sukses sendirian. Menurut penelitian Thomas J. Stanley PhD, pandai bergaul menjadi faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang setelah jujur dan disiplin, bukan IQ. Nah, gimana mau memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar kalau kita masih punya konflik diri sendiri dan antar pribadi? Jadi cara pandangnya, yuk coba kita selesaikan masalah pribadi kita kesampingkan ego masing-masing, kita fokus pada cita-cita yang akan kita kejar. Ada Indonesia yang harus kita pertahankan. Kita baru merasa kehilangan setelah sesuatu itu pergi dalam hidup kita. Kalau Indonesia maju, siapa yang senang? Kita juga kan. Jadikan keberagaman itu sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan. Semangat berjuang teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.